Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat, keridhaannya serta keberkahannya, hari ini kita masih dapat bernafas. Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tak mampu kita hitung nikmat itu satu persatu. Begitu mahalnya udara yang kita hirup ini. Sampai orang yang sesak nafas pun pakai tabung nafas untuk mendapatkan udara. Dan itu membayarnya luar biasa mahal. Maka hari ini kita ucapkan kalimat yang sederhana. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat berkhususnya di bulan Maulid Nabi. Di bulan Rabiul Awal kelahiran Nabi ini. Kita perbanyak sholawat kepadanya. Gunanya apa? Syafaatnya Nabi kelak di akhirat. Gunanya apa? Agar kita punya cita-cita berjumpa dengan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Maka seorang pecinta ketika dilantunkan sholawat, kerinduannya bertambah kepada sosok yang agung itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Hari ini saya ingin menyampaikan tausiah berkenaan dengan keadaan kita sekarang, yakni menjaga hati dalam berbangsa dan bernegara. Teman-teman pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Allah Subhanahu wa ta'ala senang, suka kepada hamba-hambanya yang senantiasa membersihkan hati dan jiwanya. Rasulullah pun demikian. Sampai Rasulullah mengatakan, di dalam tubuh kita, di dalam jasad kita ini, terdapat mudghah. Kita pun hafal hadisnya. Apa mudghah itu? Segumpal darah, segumpal daging. Ketika segumpal daging itu baik, idza sholahat sholahal jasadu kullu, maka baiklah seluruhnya. Begitu pula kebalikannya. Ketika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruhnya. Apa segumpal daging disebut di sini? Ala wahyal qalb. Dia adalah hati. Ulama membagi makna kolbu itu ada dua. Ada kolbu yang bermakna jantung. Maka sifat jantung ini sifatnya jasad. Menyebarkan darah ke seluruh tubuh, itu jantung. Makna kolbu di sini. Ada ulama yang memaknakan kolb di sini hati yang sifatnya batin, tersembunyi dia. Maka disinilah urusan segala halnya. Kebusukan hati muncul di situ, kebersihan hati muncul di situ. Apa contoh kebusukan hati? Berburuk sangka. Kebusukan hati yang dianggap sepele oleh orang-orang. Apalagi riya, apalagi sombong, angkuh. Kemudian apa lagi? Pengen didengar, pengen dipuji orang, dan seterusnya. Maka dibenahi dengan kebersihan hati, kebersihan jiwa. Benteng-bentengnya sudah ada, diajarkan oleh para ulama dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Lalu apa kiat-kiat kita dalam menjaga hati dalam berbangsa ini, kawan-kawan sekalian? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Saya ingin menyampaikan satu hadis yang luar biasa. Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in. Setiap kalian itu pemimpin, kata Nabi. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kepemimpinan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya seorang pemimpin, pemimpin rumah tangga misalnya, pemimpin organisasi, pemimpin sholat, imam masjid ketika sholat. Begitu juga dengan yang lainnya, pemimpin RT, RW, kepala desa, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden, pemimpin. Semua kita pemimpin. Saya menyamaratakan di sini
global secara umum pemimpin di sini. Tapi terkhususnya untuk para pemimpin-pemimpin kita, penguasa-penguasa bangsa kita. Dalam bernegara, berbangsa, wajib kita menjaga hati kita. Kenapa? Ini bangsa yang besar. Indonesia bangsa yang besar. Jangan sampai bangsa yang besar ini diadu domba. Baik dalam negeri itu sendiri maupun dari luar. Jangan sampai. Dan jangan sampai kita terprovokasi dengan hal-hal yang gak disenangi. Yang membuat bangsa kita hancur. Yang membuat bangsa kita terpecah belah. Hati-hati. Maka di sini pentingnya di setiap kita membenahi hati kita. Mengobati hati kita. Sampai Imamul Ghazali mengatakan, ketika orang sakit tidak diberi obat, tidak diberi makan, dan tidak diberi minum, apakah orang sakit ini akan hidup? Jawab muridnya di kala itu, bakal mati, ya Imam. Tentu, kata Imam Ghazali. Lalu bagaimana dengan hati yang tak diberi ilmu, tak diberi hikmah, tak diberi zikir, penyejuk hati, maka dia akan mati. Nah, jadi apa maknanya? Hati pusat kehidupan. Kamu melihat jasad kita hidup, belum tentu. Banyak orang itu meninggal kenapa? Bunuh diri, karena hatinya mati. Banyak orang mengadu domba sesama kita bernegara, sesama kita berbangsa, hatinya mati. Diadu dombanya kita. Dibuatnya kita bermusuh sesama kita. Hatinya mati. Yang di kepala dia apa? Hanyalah kepentingan dia, kepentingan keluarga dia, dan kepentingan organisasi dia. Cinta dunia meliputi hatinya. Sehingga kecintaannya terhadap dunia membawa efek buruk bagi orang-orang lain. Maka kita sebagai pribadi, saya yang mendengarkan dimanapun berada, introspeksi diri kita. Apakah kita ini orang yang baik? Kapan kita tahu kita ini orang baik? Lebih jelasnya ketika kita wafat, ketika itu kita tahu bahwa kita ini orang baikkah atau orang buruk. Berapa banyak orang yang nampaknya baik, dah diklaim dia ini penghuni surga, tapi Rasulullah mengatakan dia penghuni neraka. Dan berapa banyak orang yang kiranya buruk di pandangan zahir mata manusia, dan kita cap dia penghuni neraka, munafik, ternyata dia penghuni surga. Maka kita tak bisa menilai orang secara kasat mata, secara zahirnya saja. Itu yang dikatakan Nabi. Apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tak memandang manusia itu dari suwarikum, fisiknya, rupanya, mau dia hitam, mau dia putih, apapun rasnya, mau dia jelek, mau dia tampan, Allah nggak pandang itu. Jadi kita nggak boleh mengejek orang hitam, putih, ras ini, ras itu, suku ini, suku itu, tak boleh. Allah mengajarkan kita nggak memandang hal itu. Wala ila amwalikum. Allah tak pandang hartamu, nggak pandang jabatanmu, nggak pandang pangkatmu. Kau jenderal, engkau berpangkat bintang 5, engkau berpangkat sekian-sekian, Allah nggak pandang itu. Maka seorang pejuang tak takut dia dibeli mulutnya oleh harta orang-orang yang banyak hartanya. Enggak. Dia akan tetap berjuang di jalan yang benar, tak bisa dibeli. Tak bisa lisannya dibeli dengan duit, dibeli dengan jabatan. Tidak. Maka keistiqomahan kita dipertanyakan di sini. Dan hati kita pun dipertanyakan di sini. Kalau orang ikut dengan hartanya, terlayu dengan harta orang, agar dia berbuat onar, agar dia berbuat buruk, ingat, kau akan mati. Fa'innal mayit. Engkau akan menjadi mayat. Apakah engkau mayat yang baik nanti, dikenang sebagai orang yang baik, atau dikenang sebagai orang yang buruk? Hati-hati. Hadirin jemaah Kompas TV dimanapun berada. Maka, ada beberapa kiat agar kita mampu menjaga hati kita. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin harus memiliki kecintaan dan perasaan yang tinggi kepada rakyatnya, kepada kaumnya. Perasaan. Sebaik-baik orang yang mampu merasakan keadaan orang lain. Perasaan. Nabi SAW mampu merasakan banyak rasa. Perasaan orang-orang di sekitarnya. Mampu merasakan orang miskin, mampu merasakan perasaan orang yang tak makan berhari-hari, mampu merasakan jiwa orang yang kesusahan ketika suaranya tak didengar. Rasulullah SAW, sosok suri toladan kita contoh dia.
Cintanya jangan ditanya. Cinta Nabi jangan ditanya kepada umatnya. Kepada rakyatnya, jangan ditanya soal cinta. Nabi mau mati untuk rakyatnya. Nabi berjuang menumpahkan darah. Sampai mau dia menumpahkan darahnya. Mengorbankan jiwa raganya untuk rakyatnya, untuk kaumnya. Hidup, makmur, Nabi SAW. Satu kisah, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang membuat hati saya terpanah, sedih, dan introspeksi untuk diri saya pribadi. Ketika satu hari beliau pergi berkelana, berkeliling pelosok-pelosok kampung negerinya yang dia pimpin. Tak lama dia tampak asap yang mengupul di satu rumah, di hampirnya rumah itu, dilihatnya. Ternyata seorang perempuan yang sedang memasak dan tertidurlah anaknya, seorang anak. Dihampiri oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu ditanyanya, apa yang kau masak? Diam, orang ini diam. Ditanya lagi, apa yang kau masak? Diam. Akhirnya Umar bin Khattab buka, ternyata orang ini masak batu, merebus batu. Sampai anaknya tertidur, ditanya, kenapa engkau rebus batu? Aku hanya menipu anakku supaya dia tertidur, seolah-olah aku sedang memasakkan makanan untuknya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Saksikanlah, engkau tunggu di sini, aku akan bawakan makanan untukmu. Pergilah Umar bin Khattab ke Baitul Mal mengambil makanan. Sampai di sana jumpa dengan sahabat yang lain. Sahabat ini menanyakan kepada Umar bin Khattab, apa yang kau lakukan? Aku ingin membawakan barang-barang ini, makanan-makanan ini kepada rakyatku yang kelaparan. Apa kata sahabat ini? Ya Amirul Mukminin, biarkan saja aku yang mengangkatnya. Engkau tak layak mengangkat ini. Kau seorang pemimpin, kau seorang raja, kau seorang sultan, tak layak, biar aku aja. Apa jawab Sayyidina Umar bin Khattab? Maukah kelak engkau menanggung bebanku di akhirat? Biar aku angkat sendiri. Aku tak mau engkau menanggung bebanku di akhirat. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mengangkat beban itu, makanan itu, dihampirinya. Datang dia ke sana, dia yang memasakkannya, dan dia yang mengambilkan makanan itu kepada perempuan tadi, kepada anak-anaknya. Begitu mulianya. Di lain sisi, seorang perempuan ini lisannya mengucapkan terus, akan kutuntut Amirul Mukminin Umar bin Khattab kelak di akhirat karena tak memandang rakyat yang lemah seperti aku. Dia nggak tahu di depannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar sedih, tapi tetap dengan perlakuannya yang baik, diberinya makan anak itu, bahkan disuapkannya. Tak lama datang sahabatnya, ya Amirul Mukminin, sedang apakah engkau di sini? Kedengar sama ibu ini. Oh, ternyata engkau Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, kata Umar. Lalu Umar bin Khattab menanyakan, hai perempuan, apakah kelak engkau akan menuntutku di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahasa ketakutannya luar biasa. Bahasa kesedihannya, ketakutan yang mendalam kepada Allah. Takut dituntut oleh rakyatnya di akhirat. Dipertanyakannya ulang. Padahal dia tidak mau tahu bahwa dia itu adalah pemimpin daripada perempuan ini. Tapi Allah memberitahukannya. Pemimpin yang luar biasa. Lahir sosok-sosok banyak orang di kalangan dia, orang-orang yang luar biasa. Maka inilah kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bangsa akan hancur ketika pemimpinnya hancur. Maka hancur rakyatnya. Pemimpin akan hancur ketika ulamanya hancur. Kenapa ulama hancur? Ulamanya mencintai dunia dan mencintai jabatan, harta. Wal'iyadzubillah. Hadirin jemaah Kompas TV dimanapun berada. Yang pertama tadi, memiliki perasaan yang tinggi dan cinta yang tinggi kepada rakyat. Yang kedua, yang bisa mengobati hati kita dan mengobati rasa di hati kita sebagai pemimpin agar hati kita tak kotor, yakni menjauhi cinta dunia. Teman-teman Kompas TV dimanapun berada, mencintai dunia susah untuk diobati. Setiap kita mungkin ada kategori miskin, ada kategori orang kaya. Tapi apakah orang miskin itu tak cinta dunia? Belum tentu. Kebanyakan juga masih ada cinta dunia. Mereka mengeruk harta sampai lupa ibadah. Begitu juga orang kaya. Apakah orang kaya puas dengan hartanya? Juga belum tentu. Berapa banyak orang kaya korupsi? Pejabat-pejabat korupsi. Maka letak kekayaan sebenarnya lagi-lagi di hati kita. Kapan hati kita bisa dikatakan kaya? Ketika qanaah namanya. Merasa cukup dengan pemberian Allah. Ketika kita bersyukur kepada Allah. Apakah syukur itu susah? Tidak. Syukur gampang.
Apa yang Allah beri, terima. Masih bisa makan, masih diberikan tempat tinggal, masih diberikan nikmat kita sehat, bisa bekerja, syukuri. Tak perlu dalam segi nikmat kita melihat ke atas. Tapi ingat, dalam segi ibadah kita wajib lihat orang di atas. Ibadah yang kuat, amalan yang kuat, kita lihat orang di atas. Tapi dalam segi harta, tak perlu kita memandang orang yang kita pandang dapat nikmat besar, rumahnya mewah, mobilnya mewah, belum tentu dia bahagia di hatinya. Bisa jadi gelisah hatinya, dikejar-kejar KPK, dikejar kejaksaan. Gelisah, kita nggak tahu, sampai lari ke luar negeri, kita nggak tahu. Begitu juga dengan orang miskin, nampaknya miskin, tapi kebahagiaannya luar biasa. Bagaikan dunia ini punya dia. Keluarganya dia bisa makan dengan anak istrinya, dimanapun dia bisa makan. Di pinggir jalan dia juga bisa makan. Bahagia dia. Di mana dunia dia datangi, dia bisa makan. Berbeda dengan orang kaya barangkali nggak bisa makan di trotoar. Ini nikmat yang luar biasa. Yang nggak bisa dibeli dengan harta, nggak bisa dibeli dengan apapun. Kecuali dengan hati yang bersyukur dan merasa cukup atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Kompas TV dimanapun berada. Jangan sampai hati kita cinta dunia. Yang berikutnya, agar hati kita tak terkotori, ternodai oleh hal-hal yang tak enak, tak elok. Menjauhi su'udzon, melatih husnudzon. Jangan mudah berpikir buruk. Dan senantiasa kita melatih pikiran baik. Apa kata Rasulullah? Ana inda dhanni abdi bi. Allah mengatakan, aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Falyadhunna bima sya', maka berprasangkalah semaunya kepada aku, kata Allah dalam hadis qudsi. Hadirin dimanapun berada, ketika kita berburuk sangka kepada orang lain, benar sangkaan kita, kita termasuk golongan orang yang rugi. Salah prasangka kita, termasuk dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah dosa yang disepelekan oleh orang lain. Maka sesama pemimpin, para elit bangsa khususnya, sesama kita juga di masyarakat bergaul, senantiasa membuka pikiran kita untuk berpikir baik kepada sahabat, kepada tetangga kita, kepada karib politik kita misalnya. Kita rangkul, berpikir baik. Jangan ada permusuhan di dalam selimut. Nah, ini yang bahaya. Menusuk dari belakang. Oh, katanya politik ini nggak bagus. Belum tentu. Siapa bilang politik nggak bagus? Politik bagus asal diisi oleh orang yang berkompeten dengan niat satu, membangun bangsa dan tanah air ini untuk maju ke depannya. Orang masuk surga dengan amalan ringan. Dalam hadis sahih, ketika Nabi pernah melihat orang di surga, apa yang Nabi lihat di surga? Orang itu amalannya sederhana ternyata. Menebang pohon di pinggir jalan. Bayangkan, sederhana, tapi masuk surga dengan apa? Amalannya menebang pohon di pinggir jalan. Enggak hanya itu amalannya, ada ujungnya. Kenapa dia menebang pohon? Karena tu'zil muslimin. Agar tidak membahayakan perjalanan orang-orang muslim. Sederhana, tapi masuk surga. Ada juga amalan lain lebih sederhana daripada itu. Apa? Membersihkan duri di jalanan. Misal nampak paku di jalanan, nampak baut yang menancap ke atas, dibersihkan. Masuk surga karena amalan itu. Jangan pikir amalan sederhana seperti ini tak membawa orang ke surga. Nabi langsung menjadi saksi bahwa orang memiliki amalan tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang besar daripada itu. Tapi ingat, intinya daripada niat. Apa niat kamu di atas? Apa niat kita jadi pemimpin, menjadi imam? Apakah pengen didengar orang suara kita bagus? Menjadi presiden, apakah kita pengen lebih baik daripada sebelumnya? Bagus. Tapi kalau ingin menguasai bangsa ini untuk pribadi, untuk golongan, ini tak baik. Maka harusnya engkau paling pertama masuk surga, berbolak terbalik bahkan engkau yang paling pertama masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Kompas TV dimanapun berada, nasihat ini bukan maksud untuk menghardik, tidak. Bukan bermaksud untuk menghujat satu pihak, bukan. Tapi untuk mendidik diri saya, mendidik bangsa ini, mendidik para elit politik di bangsa ini, supaya apa? Kita bersinergi, bekerja sama, membentuk bangsa yang maju. Sama-sama kita impikan bangsa yang maju, Indonesia maju, Indonesia yang bermarwah, bermartabat, sehingga disegani oleh negara-negara lain. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kiat-kiat kita menjaga hati agar bangsa kita ke depan jauh daripada provokator,
jauh daripada perselisihan, jauh daripada mafia-mafia yang kurang ajar yang memiskinkan rakyat-rakyat di bawah, memiskinkan para UMKM, para pedagang-pedagang kita yang menzolimi orang di bawah. Basmi semua orang-orang seperti ini. Semoga di kepemimpinan Bapak Prabowo bangsa kita menjadi bangsa yang makmur, yang bermarwah, bermartabat dan lebih maju ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf segala kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.